Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi video pembelajaran kita di minggu kedua ini tentang Precedent Study. Jadi setelah minggu kemarin kita sudah melakukan pengumpulan data di beberapa studi kasus atau studi preseden yang sudah kita kerjakan. Maka di minggu ini, di minggu kedua, di rencana perkuliahan kita akan melakukan analisis studi preseden untuk mendapatkan input-input yang baik terhadap proses mendesain kita nantinya pada saat praktikum baik preliminary design maupun schematic design nantinya. Nah, sebagai pengantar mungkin kita harus menstudi juga beberapa literatur tentang bagaimana sih studi preseden itu dilakukan. Menurut Merriam-Webster Dictionary bahwa preseden itu adalah contoh sebenarnya. Jadi dan studi preseden itu bisa dikatakan sebagai kegiatan yang belajar dari contoh yang ada. Nah, contoh ini nanti yang akan dijadikan acuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang serupa atau sama dengan contoh yang distudikan. Sehingga studi preseden itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan penelusuran atau kontemplasi sumber-sumber data dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan apa yang ingin kita kerjakan. Nah, itu tujuannya untuk bisa memberikan inspirasi, membantu penjabaran ide dan gagasan nanti pada saat proses mendesain. Nah, dalam arsitektur, studi preseden ini sangat sering dilakukan ya seorang arsitek, bahwa proses studi preseden itu bertujuan untuk para arsitek bisa belajar dari kasus-kasus atau proyek-proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya, baik itu dari hal teorinya, prosesnya, maupun strategi yang dilakukan pada saat mendesain karya arsitektur itu. Preseden itu dipilih berdasarkan bagaimana arsitek itu bisa menyelesaikan masalah yang sama terhadap proyek yang sama, kemudian juga bagaimana mengorganisir sebuah aspek-aspek desain dalam ruang misalnya, atau hubungan antar ruang, dan strategi bagaimana mengembangkan antara bangunan dengan tapak. Nah, untuk itu di pertemuan ini saya ingin memberikan sedikit bagaimana pengantar atau tutorial bagaimana membuat sebuah studi preseden dari kasus yang kalian sudah kumpulkan, kemudian nantinya akan dianalisis lebih lanjut secara berkelompok. Nah, di slide paling terakhir ini saya sudah menyiapkan sebuah format storyboard, di mana format ini terdiri atas 4 kolom dan 4 row. Jadi 4 kolom di atas ini merepresentasikan kasus yang kalian kerjakan. Nah, di masing-masing kelompok kan kemarin kita sudah mengumpulkan data 4 kasus bangunan yang sama. Nah, kemudian nanti keempat kasusnya ini akan dianalisis berdasarkan 4 item analisis, unit analisis, sehingga nantinya keempat kasus ini kemudian nanti akan kita diskusikan, didialogkan, kemudian nanti harapannya akan bisa menghasilkan sebuah kesimpulan diskusi untuk masing-masing unit analisis berupa geometri, sirkulasi, keseimbangan, dan pencahayaan alami. Sebenarnya ada banyak item unit analisis yang bisa dianalisis dalam studi preseden, cuma karena kalian ini masih studi perancangan arsitektur 2, sehingga saya membatasinya untuk unit-unit yang menurut saya esensial dan yang paling utama yang harus kalian pahami untuk basic-basic perancangan arsitektur. Nanti akan berkembang lagi ketika kalian sudah naik ke jenjang perancangan atau studi perancangan arsitektur selanjutnya. Nah,
Sebagai contoh misalnya sebagai contoh di tugas ini saya mengambil contoh tugas dari kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 atas nama Ruslan. Nah, di tugas yang dikumpulkan kemarin itu Ruslan dan kelompoknya sudah menstudi satu kasus, yaitu Virgil Abloh ini. Kemudian dia sudah sangat bagus merekam sebuah data mengenai denah. Ini denahnya, kemudian ini juga denahnya, kemudian ada tempat dan potongannya. Ini saya rasa sudah cukup untuk kita memulai sebuah proses desain proses analisis studi presidennya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita pindahkan dulu storyboard yang ingin kita kerjakan ini. Misalnya misal ini saya langsung capture aja ya dari presentasi yang tadi saya buat. Ini bebas, bisa kalian gunakan format kalian sendiri, style kalian sendiri, tapi formatnya harus seperti ini supaya kita bisa seragam. Ya, anggap ini format di kertas kalian. Nah, di sini ada case 1, case 2, case 3, case 4, dan conclusionnya. Nah, nanti di masing-masing kotakan ini kalian bisa mengisikan ilustrasi gambar yang kalian ambil dari denah, tampak, dan potongan data pokok yang kalian kumpulkan kemarin. Kemudian nanti di masing-masing kolom ini akan dianalisis lebih lanjut dengan cara menambahkan beberapa sketsa tambahan penjelasan, baik itu berupa garis, bentuk, maupun pewarnaan misalnya, atau beberapa narasi pendek. Saya contohkan, misalnya kita ingin membahas di kasus pertama, misalnya kita ingin membahas tentang unit analisis geometri. Nah, untuk membahas tentang geometri, data pokok yang bisa kita ambil adalah bisa menggunakan gambar tampak ya. Snapshot. Nah, anggap kita ambil copy gambar ini, kemudian kita masukkan ke kolom yang tadi kita buat. Nah, setelah kita masukkan dalam kolom, kemudian gambar dasar yang sudah kita masukkan ini bisa kita analisis lebih lanjut dengan menambahkan beberapa sketsa yang saya maksud tadi untuk memperjelas unit yang kita ingin analisis. Jadi misalnya kita ingin menganalisis soal geometri, maka kita bisa menggambarkan sketsa-sketsa berupa geometri apa sih yang cenderung ada di bangunan ini. Nah, ini kan bangunannya, kalau kita lihat sebagian besar geometrinya itu segi 4 atau persegi panjangnya. Ini satu, ini bisa kita arsir sebagai penandanya. Kemudian kita beri lagi tanda yang lain, misalnya ini ada segi 4,
Nah, kemudian ada yang memanjang juga ini, kemudian ada pagarnya juga. Nah, ini yang kita analisis. Kemudian nanti di sampingnya kita bisa menambahkan keterangan tentang unit analisis ini. Jadi misalnya ini geometrinya persegi misalnya, geometri persegi. Nah, ini juga bisa dijelaskan. Jadi dari gambar dasar itu kita bisa mengembangkan banyak penjelasan tentang kasus yang ingin kita jelaskan. Jadi begitu. Kemudian misalnya selanjutnya kita ingin menjelaskan soal flow, maka kalau flow kita mungkin bisa menjelaskannya lewat gambar denah ya. Jadi kita pindahkan gambar denahnya, kemudian kita analisis lagi di format storyboard yang tadi kita buat. Masukkan lagi, kemudian nah ini bisa dianalisis lagi, tinggal ditambah coretan-coretan sketsa. Misalnya kita bisa menjelaskan alur sirkulasi, misalnya sirkulasi tamu misalnya. Jadi kita tulis misalnya ini pintu masuknya, kurang jelas ya, atau ini misalnya. Nah, ini pintu masuknya misalnya. Nah, kemudian sirkulasi untuk sirkulasi sampingnya juga bisa diberi warna lain atau tanda lain supaya menjelaskan perbedaannya. Nanti tinggal kalian jelaskan di sini. Misalnya ini main entrance, kemudian bisa ini warnanya yang ini ya, warnanya yang main entrance warnanya ini. Kemudian bisa dianalisis juga bagian dalamnya, sirkulasinya di sebelah mana, dia akan kemana, ke sini, ke ruang makan, atau bisa nembus lagi ke ruang belakang. Nah, itu yang dijelaskan dengan sketsa-sketsa tambahan. Itu contohnya ya. Nah, lanjut lagi, misalnya kita mau membahas soal natural light, misalnya pencahayaan alami, kita bisa ambil di gambar potongan. Misalnya gambar potongan, kita bisa analisis gambar potongannya, kita capture dulu, kemudian kita pindahkan ke format storyboard kita tadi. Nah, ini masukkan, kemudian dari sini nanti kalian bisa menganalisis lebih lanjut lagi tentang kondisi natural light yang ada di kasus kalian, kasus pertama ini. Kemudian diberikan lagi sketsa-sketsa tambahan. Misalnya pencahayaannya itu secara alami dia masuk di mana, berarti otomatis masuk di dalam ini ya, jendela-jendela di samping ini. Apakah dia di sini masuk atau tidak? Nah, ini juga bisa dijelaskan apakah dia di sini tidak masuk, atau dari depan ada pencahayaan yang masuk. Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Kita bisa kasih penjelasan-penjelasan naratif juga di sini, sehingga nanti pada saat semua kasus ini sudah dianalisis berdasarkan unit analisisnya ini, diharapkan nanti di akhir konklusinya kalian bisa berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya di bagian, misalnya untuk unit analisis geometri ini, bagian apa sih yang cenderung, atau geometri apa yang cenderung muncul di kasus untuk studi preseden bangunan rumah tinggal 2 lantai ini misalnya. Itu jelaskan aja secara naratif di sini, bisa berbentuk kalimat atau beberapa sketsa. Diharapkan nanti semua item ini nanti sudah bisa terisi dengan hasil diskusi kalian berdasarkan kesamaan kelompok dan kasus yang kalian analisis.
Nah, saya rasa itu penjelasan singkat tentang bagaimana kita bisa mengelola kasus atau presiden study yang dapat memberikan kita masukan dalam mendesain nanti. Mudah-mudahan dengan contoh atau tutorial yang saya berikan tadi, kalian bisa lebih memahami bagaimana mengerjakan studi presiden ini untuk mendukung proses desain kalian nanti di mata kuliah asas dan studio perancangan arsitektur 2 ini. Saya rasa itu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua video pembelajarannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.